Baik, halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, saya Jennifer Laluyan dengan NIM 2202110612. Saat ini akan melaksanakan praktikum sistem multimedia tahun 2025, modul 1, yaitu tentang HTML, di mana kemampuan akhir yang diharapkan adalah memahami struktur HTML, uji coba dan mendiskusikan, lalu membuat suatu program singkat dan menjelaskan tugas yang diberikan. Saya akan langsung saja membuat tugas HTML-nya. Ya, yang ini. Yang pertama kita coba dulu praktikumnya. Yang pertama kita akan membuka Notepad. Nah, itu di sini kita akan menuliskan program HTML. Kita akan cobakan dulu untuk praktikumnya. Di sini kita enter. Nah, karena ini dia di Notepad, jadi sedikit berantakan kalau kita ada di IDE, di integrated di kode editor, maka kita bisa dapat gambaran yang lebih bagus seperti ada indentasi, indentasi dan lain-lain. Jadi kita akan mulai di Notepad dulu di yang semua ada. Dan Oke, habis itu kalau sudah, kita boleh save. Kalau kita save as, lalu kita namakan sebagai index.html. Nah, lalu kita pergi ke Explorer, kita bisa buka dengan menggunakan Google Chrome, maka dia akan muncul seperti ini. Itu untuk praktikumnya. Mari kita kembali ke tugas. Nah, untuk tugasnya, saya akan menjelaskan struktur HTML. Nah, di sini ada yang pertama doctype HTML. Nah, doctype HTML ini itu menandakan versi HTML yang digunakan. Dalam hal ini, doctype HTML adalah memberitahu browser bahwa kita menggunakan versi HTML5. Kalau kita menggunakan HTML 1 sampai 4 itu doctype-nya akan berbeda, biasa lebih panjang. Tapi karena HTML5 jadi cuma doctype HTML. Selanjutnya adalah tag HTML. Nah, ini adalah tag pembukanya. Nah, tag pembuka selalu diakhiri dengan tag penutupnya, di mana tag penutup itu memiliki garis miring di setelah ini ya, setelah pembukaan tag. Jadi ini ada tag dari HTML. Jadi mengapa ada ini? Karena untuk menunjukkan bahwa kita adalah menggunakan HTML, Hypertext Markup Language. Setelah tag HTML, ini ada tag body. Nah, pada em, dokumen HTML yang baik dan benar, itu dia sebelum body, setelah HTML itu ada namanya head. Nah, head ini itu untuk membuat misalnya dokumen HTML kita bahasanya apa, memakai jenis teks yang bagaimana, screen width-nya bagaimana, dan judul dokumennya itu dimasukkan dalam head. Tapi sesuai tugas kita akan langsung ke body, di mana body akan berisi seluruh konten dokumen HTML. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah body ada H1. Nah, H1 ini adalah tag, salah satu dari tag heading HTML. Dan tag heading HTML itu ada 6, jadi ada H1, H2, H3, H4, H5, H6. Kita pakai H1 yang biasa digunakan untuk judul. Nah, setelah H1, di dalam sini ada style font family Verdana. Nah, ini adalah CSS. CSS atau Cascading Style Sheets adalah um,
bahasa markup juga yang digunakan bersama-sama dengan HTML, di mana HTML menyusun struktur dan kerangka dari sebuah website, sedangkan CSS memberikan style atau desainnya. Nah, CSS bisa kita berikan dalam tiga bentuk. Yang pertama ada inline CSS, yaitu seperti ini, dimasukkan di dalam tag HTML. Ada juga internal CSS yang dimana stylenya dimasukkan dalam tag head yang sebelum body tadi. Kemudian juga ada external CSS yang paling sering digunakan. Jadi bukan ditaruh di index.html, tapi ditaruh di style.css. Nah, inline CSS yang dipakai di H1 adalah menentukan bahwa font family yang akan digunakan adalah jenis Verdana. Selanjutnya adalah yang baris kedua. Nah, yang baris kedua ini adalah paragraf. Namanya paragraf biasa, itu P, dengan style menggunakan font family Courier. Nah, jadi ini adalah tag-nya, tag pembuka beserta dengan inline CSS, ini tag penutupnya. Lalu ini adalah konten atau isi dari tag HTML tersebut. Jadi this is a heading, this is a paragraph. Nah, dari HTML itu ada defaultnya, walaupun tidak memakai misalnya inline CSS itu kalau H1 dia lebih besar, H2 dia lebih kecil, H3 dan seterusnya. Dan paragraf dia akan dalam bentuk paragraf, untuk besaran dan ketebalan teksnya juga seperti paragraf. Nah, selanjutnya kita masuk ke H1 lagi. Nah, H1 yang kali ini sudah tidak menggunakan inline CSS font family, tapi menggunakan font size. Nah, font size ini adalah ukuran dari font tersebut, yang dimana ini di set ke 300%. Ini akan menjadi sangat besar. Nah, bisa juga memakai satuan pixel atau rem atau IM. Tapi kali ini kita menggunakan 300% yang berdasarkan dari H1 normalnya. Jadi, eh, teks yang ini, yang di sisi heading itu ini, akan 300% lebih besar dari yang selanjutnya. Kita kembali lagi ke paragraf, yaitu sama seperti menggunakan heading, kita akan memakai font size juga untuk paragraf, yaitu font size 160% dari yang di sini. Selanjutnya kita akan langsung dia saja karena dia mirip-mirip. Nah, yang ke selanjutnya adalah kita mengatur text align center dari heading dan paragraf. Nah, text align itu ada tiga ya, ada left, ada center, dan juga ada right. Nah, jadi nanti akan membuat heading yang center heading akan berada di tengah, sedangkan center paragrafnya akan berada di tengah. Nah, selanjutnya, nah ini adalah um, teks paragraf HTML yang normal. Jadi hanya ada pembuka teks P di awal dan penutup teks di akhir, tidak ada inline CSS sama sekali. Maka bentuknya juga akan paragraf biasa. Selanjutnya kita akan, kalau ini adalah styling CSS yang mengubah warna. Nah, di sini ada style color red, yaitu akan menjadi warna merah, sedangkan color blue akan jadi warna biru. Ada juga pilihan-pilihan warna yang lain seperti kuning, hijau, shine, pink, dan lain-lain. Dan juga kalau mau custom color, kita bisa langsung cari, kita bisa menggunakan hex code-nya atau RGB-nya. Nah, selanjutnya adalah ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa font size memiliki satuan yang berbeda-beda, ada persen, pixel, IM, rem, dan sebagainya. Dan kali ini kita akan menggunakan 36 pixel. Kalau tidak salah, 36 pixel itu adalah ukuran dari H2. Selanjutnya adalah ini, body style. Nah, body style ini berarti kita akan menentukan styling dari keseluruhan body. Jadi body adalah keseluruhan dokumen HTML. Dan kita akan menggunakan kita akan mengatur background colornya menjadi warna powder blue.
Ini bagusnya ditaruh di atas ya, supaya tidak berantakan. Jadi kita akan mengikuti terus ya. Itu selanjutnya ada paragraf yang biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke blog quote. Kan. Itu semua kita akan atur dulu sedikit supaya rapi. Ya, oke. Jadi apa itu block quote? Nah, block quote itu adalah sebuah teks, blok teks yang mirip dengan paragraf. Tapi bedanya ini seperti disitasi. Nah, kalau block quote itu dia akan citasi. Jadi teks yang kita berikan di dalam block quote itu harus ada sumber citasinya, sumber referensinya. Nah, ini dari yang konten ini for 50 years etc. itu diambil dari LinkedIn. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di browser, itu akan em, sama saja dengan paragraf, cuma dia akan ada indentasi sedikit, akan menjorok sedikit ke kanan. Nah, tapi linknya juga tidak akan kelihatan dan stylenya, ketebalan, em, ukurannya itu sama dengan paragraf. Nah, ini blog site ini itu lebih ke untuk dari browsernya, untuk SEO-nya. Jadi Google atau browser yang akan membuka dengan kita menggunakan blog quote site ini akan menandakan bahwa situs website kita itu memang berkualitas ya atau terpercaya karena memiliki referensi dari sumber yang lain. Jadi walaupun tidak akan dilihat oleh user, tapi ini akan sangat berguna bagi kita yang mau menaikkan kredibilitas atau SEO, Search Engine Optimization, agar lebih sering muncul atau lebih munculnya di atas penelusuran sebuah browser. Itulah kita menggunakan blog quote. Selanjutnya kita masuk di H2. Kita akan tentukan saja. Nah, oke. H2, H2, H2. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan menggunakan tipe heading yang kedua yaitu H2 dengan style background color red. Nah, background color ya, ini ada banyak, ada background color red, background color orange, background color yellow, blue. Nah, kalau kita lihat, eh, ini ada perbedaan antara background color dan color. Jadi, kalau kita pakai background color, coba kita akan lihat langsung ya. Supaya lebih gampang dijelasin, kita akan lihat langsung. Ini kita save dulu. Kita save saja di sini. Karena ini ada folder yang sama. Kita buka lagi di sini. Nah, sudah betul. Oke, jadi dari pertama kita akan lihat di mana H1 font family-nya Verdana. Jadi ini berbeda dengan H1 yang tidak diatur font family-nya. Defaultnya memakai Times New Roman, biasa ada juga yang memakai default. Ada default yang Arial, tapi lebih sering ke Times New Roman. Nah, kemudian kita lihat di sini P-nya adalah Courier. Jadi akan jadi font Courier. Nah, ini kita lihat ya, ini lebih besar 300% daripada yang H1 yang pertama. Begitu juga dengan page style yang diatur ke 190% itu lebih besar daripada yang tidak diatur. Nah, ini adalah yang text align center berada di tengah website ya. Dan jadi ini body. Dan semua ini body. Oke. Selanjutnya kita lihat ini yang paragraf biasa, lebih kecil. Kemudian ini yang diatur ke color warna merah, ini yang diatur ke color warna biru. Selanjutnya ini adalah pastel yang diatur ke 36 pixel. Oh, H1 ya, dia mirip H1. Kan 361, maaf, tadi saja H2. Nah, jadi paragraf diatur ke 36 pixel itu ukurannya mirip-mirip dengan H1, berarti H1 defaultnya itu adalah 36 pixel.
Kemudian ini adalah paragraf dan ini adalah block code yang bisa kita lihat tanpa kita atur di styling. Dia secara otomatis default dari HTML. Kalau block code itu dia sedikit um, ada indentasi ya dibandingkan paragraf biasa. Ya, kita tidak bisa lihat ini dari situs mana, tapi dari browser menerima kode kita, dia tahu bahwa ini adalah sebuah citasi yang diambil dari sumber sumber eksternal dan itu akan menambah kualitas untuk website kita. Nah, sekarang ini kembali ke penjelasan tadi. Nah, background color-nya red. Jadi kalau kita atur color, maka dia berubah di warna teksnya. Seperti ini. Ini kan color red. Color red, dia menjadi warna merah. Sedangkan kalau kita pakai background color, dia akan background color apa ya? H1-nya. Jadi kenapa kenapa tidak hanya sampai sini? Kenapa kenapa sampai di ujung? Nah, kalau kita lihat di inspect, kalau kita buka inspect HTML di sini, maka bisa kita lihat bahwa sebuah H1, H2 itu, H2 itu bukan hanya hmm, bukan hanya sampai fit content, tapi dia sampai di ujung. Jadi semua tag atau konten dari HTML itu secara otomatis dia akan berada dari sisi paling kiri dari sebuah dari body sampai kan ini sisi-sisi ini tadi ada jarak itu bisa jadi itu adalah margin dan margin paddingnya. Begitu juga dengan ini yang coding ini. Jadi yang biru itu adalah kontennya, sedangkan yang kuning itu adalah paddingnya yang juga bisa diatur sendiri. Dan ini juga bisa diatur sendiri untuk margin dan paddingnya kalau misalnya kita mau untuk buat paduannya itu tidak sampai di paling ujung, tapi hanya fit content, hanya sampai di red gitu. Nah, jadi yang diatur background color itu adalah keseluruhan, bukan jadi keseluruhan dari backgroundnya A2 itu. Nah, jadi kalau kita lihat background color dan color itu perbedaannya bisa kita lihat di yang ini background color set by using blue. Yang ini yang di bawah ketika color defaultnya dari HTML akan menjadi warna hitam, kita harus atur lagi kalau misalnya kita mau ubah warna ke putih atau merah atau biru. Jadi ini colornya putih, sedangkan background colornya biru. Itu perbedaan background color dari dan juga color. Ya, saya kira sekian video satu ini. Semoga mereka yang menonton ini yang bukan benar dan sekalian bisa mendapatkan ini sebagai bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di modul 2.